Akhirnya aku menemukanmu pembunuh dari banyak saudara seperguruan ini. Krishna Napitupulu. Misteri di balik dirimu harus terungkap, kan? Nak, kau tahu terlalu banyak. Kau akan mati cepat. Tenaga dalammu kacau dan liar. Kau pakai bawang san. Kau pandai menyelidiki, ya? Kau begitu ingin tahu tentang Bawang San. Kau diam-diam menggunakan benda iblis ini berapa banyak orang yang kau celakai. Kau tahu dalam hatimu. Benda iblis? Itu karena mereka tidak punya keteguhan. Bawang San bisa meningkatkan tenaga dalam adalah harta yang langka. Adapun kau, matilah. Aku tidak pernah menyangka di masyarakat ini masih ada dunia persilatan sampai kecelakaan 10 hari lalu menyeretku ke dalamnya saat itu. Aku cuma tukang pijat. Pergi. Lihat tuh Slamet, ada orang cari dia lagi. Pergi melakukan pelayanan hidup. Nanti masuk. Kamu pegang HP. Rekam yang benar. Oke. Bang Chang mau lihat. Tante. Semuanya perhatikan ya kalau tante saya sampai rusak karena kalian aku bilang toko ini jangan dibuka lagi. Kamu ngomong apa sih? Di sini pijat resmi lagi pula, aku bahkan tidak menyentuh tulang pun. Aku tahu kalian mau nipu, kan? Kurang ajar, kamu masih keras kepala ya. Lihat tante saya sekarang susah napas, aku bilang. Hari ini kalau tidak bayar 500.000, jangan ada yang enak-enak. Kalian memang tidak mau enak ya, sudah. Mulyadi, kita hari ini jangan bertengkar dengannya. Kita ke rumah sakit foto röntgen, semua akan tahu. Ke rumah sakit ya, ke rumah sakit, ayo minggir. Tante, kita ke rumah sakit. Ke rumah sakit, ke rumah sakit. Pelan-pelan. Pinggangnya pasti rusak karena dipijat kan tante? Sial banget. Pak Heru, jangan pergi dong. Pak Heru, bagaimana saya, Pak Heru? Guru aku sama sekali tidak mungkin merusak orang. Murid yang aku ajar, aku tahu. Mereka memang pemeras. Sabar ya. Utangmu padaku. Lunas. Fraktur linier pada segmen L3 tulang belakang. Lukanya parah ya? Parah ya, baik. Orang tua. Bukannya kamu mau foto röntgen? Sudah difoto, lihat jelas-jelas. Sekarang saksi dan barang bukti ada semua. Gimana? Aku bilang, masih mau ngelak. Mulut langsung minta 500.000. Kenapa nggak rampok bank aja? Lagi pula, itu bibi kamu. Kok aku lihat kamu lebih tua dari dia? Iya kan? Kamu sengaja mematahkan pinggang orang sendiri, lalu memfitnah kami. Nak, makan boleh sembarangan, bicara jangan sembarangan. Aku kasih kalian waktu sehari. Kumpulkan 500.000 itu. Kalau tidak, dengan tempat pijat tradisional kalian yang jelek itu bilang selamat tinggal. Sekarang nutrisi untuk arena bertarung bawah tanah terlalu jelek. Joko Simanjuntak kerjanya apa? Saya akan mengawasinya. Kalau dia masih tidak becus kerja,
bisa juga jadi nutrisi. Guru, Sudahlah, sepanjang hidupku, hanya kau satu-satunya keluargaku. Kau harus pergi sekarang, aku tidak bisa membiarkanmu celaka. aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di sini. Kau bodoh, aku hanya seorang tua renta. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Aku tidak pergi, Guru. Karena masalah ini aku yang memulainya. Maka aku yang akan menanggungnya sendiri. Aku khawatir kau tidak sanggup. Jangan terlalu khawatir. Setiap orang datang dan pergi. Banyak yang pergi lalu kembali lalu pergi lagi kan. Kita sudah banyak melihat film televisi. Apa kau sering menonton film? Apa kau mau membuatku marah? Guru, Kau cepat pergi. awas, Guru. Kekuatan sumber diri muncul. Aneh. Bukankah seharusnya badan terasa sakit setelah ditabrak mobil? Kenapa malah badan terasa hangat, penuh energi, seperti habis di-charge? Mulyadi. Kalian bajingan, kalau mau cari masalah, lawan aku saja. Tunggu. Apa ini? Aku bisa melihat meridian dalam tubuhnya dan juga pintu kehidupan di meridian. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, guru. Aku merasa ada perubahan di tubuhku. Merasa kuat dan sehat, tapi sedikit seperti habis minum alkohol. Kenapa lari? Sialan. Belum mati juga. Sialan, ini seperti hantu. Anjing, aku bilang. Meskipun kau hantu asli, aku akan mengulitimu berpura-pura jadi hantu di depanku. Serang. Awas. Guru? Semua energi macet di titik aku bentur Tiantu. Itulah pintu kehidupannya. Detak jantung tidak teratur, energi dan darah tersumbat di titik akupuntur Tanjong. Titik Tanjong adalah pintu kehidupannya. Meridian hati dan empedu kacau balau titik Yifeng adalah pintu kehidupannya. Anjing. Pintu kehidupannya ada di titik akupuntur Tianzong. Aku ternyata bisa pemeriksaan sentuh untuk deteksi gejala halus. Dokter, bagaimana kondisi guruku? Kondisi pasien sangat kritis. Operasi harus dilakukan dalam 12 jam. Dia satu-satunya keluargaku. Aku harus menyelamatkannya. Biaya operasinya 123.500. Di mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Halo, Guangge. Aku lagi agak susah keuangan. Tunggu sampai proyekku kembali, segera aku pinjamkan. WG, ini aku. Anakku baru saja masuk sekolah. Aku malah mau pinjam uang darimu. Hozi, bisa pinjamkan aku uang? Xiang Xuan, bisakah kamu mengembalikan uang yang kamu hutang padaku? Aku baru saja kehilangan pekerjaan, makan saja jadi masalah. Bagaimana kalau kamu beri aku sedikit lagi untuk darurat? Dengar mau pinjam sejumlah biaya operasi yang lumayan besar ya. Lihat wajahmu yang kusut gimana? Gagal dapat pinjaman ya? Pergi! Baiklah.
Tapi aku orangnya paling menjunjung aturan. Urusan dunia persilatan ini harus diselesaikan dengan cara persilatan. Karena tidak punya uang, ya ganti dengan orang saja. Nah, sekarang kalau mukul orang, itu harus bayar ganti rugi. Kamu punya uang. Gini, gua kasih lo jalan. Di tempat gym temen gue lagi butuh beberapa petarung. Lo kesana biar pelanggan melampiaskan. Asal lo bertahan 1 jam. Utang lo ke gua nggak cuma dihapus, tapi lo juga dapat duit. Gimana? Gue perhatian banget sama lo kan? Nyawa guru lo ada di tangan lo. Lewat desa ini nggak ada warung lagi. Hei, Pak Slamet, guru saya terluka, dia di rumah sakit, butuh uang untuk operasi. Saya mau ikut pertarungan, kamu harus jaga guru baik-baik. Para tamu terhormat, yang akan kita saksikan adalah pemanasan pertandingan ini. Yang naik ring adalah juara tak terkalahkan kami, Agus Ginting. Agus Ginting. Butuh pemanasan. Butuh. Melampiaskan. Selamat datang di ring neraka. Setelah masuk, buka mata lo lebar-lebar di sini. Orang kaya adalah raja. Orang miskin adalah sampah. Baik, sebentar lagi giliran lo. Ingat, setelah lo turun. Cuma boleh menghindar, nggak boleh balas. Agus Ginting, Agus Ginting. Kakak Serigala, ada pertunjukan bagus. Kamu yang baru ya? Jangan khawatir, ini akan segera berakhir. Aku akan membuatmu tahu. Apa itu putus asa? Tidak bisa menyentuh pintu kehidupan itu. Coba lehernya. Tersentuh. Hati orang ini tersumbat parah. Fokus penyakitnya di titik Zhongwan. Apa? Salah lihat. Siapa ini? Dia mengalahkan Agus Ginting dalam sekejap. Sungguh hebat. Sekarang teknik pijat ini sudah sehebat itu? Berani melanggar aturan serigala, kamu pasti mati. Siapa ini?
Serigala, ini orang baru, dia tidak tahu aturan. Aku akan segera menanganinya sekarang. Tangani? Pohon uang sebagus ini. Kau bilang tangani? Berikutnya, siapa lagi? Nak, kau melanggar aturan. Uang untuk menjadi sasaran otomatis hilang, tapi aku lihat kau cukup lincah, pukulanmu keras dan kejam. Bagaimana? Kau mau dapat uang cepat dengan benar, tanpa aturan. Asal kau bisa menang satu ronde, aku akan memberimu 50.000. Guru. Baik, aku butuh uang. Cukup cepat. Tapi aku punya satu syarat. Orang-orang yang kau tipu ini, jika aku menang, kau harus membebaskan mereka. Menarik. Sangat menarik. Berani bernegosiasi denganku. Baik, aku setuju. Asal kau menang satu ronde, aku akan melepaskan mereka. Baik. Kesepakatan. Tapi, jika kau mati dipukul, itu salahmu sendiri. Para tamu terhormat, hari ini pendatang baru kami, Mulyadi Sitorus, membuat sejarah. Segera akan resmi memasuki ring neraka. Selanjutnya, siapa lagi? Yang berani menantang kuda hitam kita ini. Keberuntunganmu berakhir di sini. Kakiku akan menghancurkan tulangmu satu persatu. Api amarah di dalam tubuhnya naik ke atas. Pelipisnya sudah menjadi titik pelepasan tekanan. Sekali sentuh, langsung meledak. Menekan titik aku buntu. Apa yang kau lakukan padaku? Aku hanya memberimu pijatan. Keajaiban. Ini keajaiban medis atau keajaiban bela diri. Pendatang baru kita, Mulyadi Sitorus, hanya dengan 2 jari berhasil melumpuhkan Edisi Hombing. Luar biasa. Siapa lagi? Siapa yang berani menantang raja baru kita, kuda hitam terbesar ini? Budi Lubis, utang ayahku. Hari ini harus diperhitungkan. Tisbon. Putri pemimpin gelombang pasang persilatan. Wulandari Sinagakan. Ayahnya 3 bulan lalu. Kalah dari Budi Lubis, luka lamanya kambuh dan meninggal. Dia datang untuk balas dendam lawan aku. Boleh kamu harus kalahkan lawan di atas ring dulu. Baru layak lawan aku. Jangan salahkan aku kalau tidak memberimu kesempatan. Kalau begitu tunggu saja. Para tamu terhormat, untuk membuat pertandingan lebih seru, kami akan meningkatkan aturan pertandingan kami tingkatkan. Siapapun asalkan bisa mendorong lawan keluar lingkaran, maka dialah pemenangnya. Mulyadi Sitorus, semangat!
Semangat Mulia Disitorus. Mulia Disitorus semangat. Bahu kirinya macet karena ki dan darah. Pria baik tidak bertengkar dengan wanita. Aku harus menyembuhkannya dulu. Aneh, kenapa aku merasa sakit sebelumnya? Sepertinya agak mereda. Ini bukan tenaga dalam. Tentu saja, khusus untuk bahu dan lehermu yang macet. Jurusan ini disebut pijat. Kalau punya asuransi kesehatan, bisa diklaim. Menarik juga. Dahi bengkak adalah sumber penyakit. Jurusan apa itu? Sudah kukatakan kan, jurusan ini disebut dorong. Ambil. Banyak gaya. Jurusannya lumayan, sayang tenaganya kurang. Waktu mendesak, tidak bisa terus bergulat dengannya. Aku harus segera mengakhiri pertarungan. Teknik telapak tanganmu lumayan. Hanya saja, ki melayang di permukaan. Tenaganya tidak sampai ke luka. Nona, kamu terlalu emosional. Perlu diatur. Pura-pura pergi. Kamu sengaja kalah? Kamu keluar dari batas. Selesai seketika lagi, dia membuat sejarah sebagai juara baru. Menang lagi, bersoraklah, mari kita teriakan namanya. Raja pendatang baru, Mulia Disitorus. Raja pendatang baru, raja pendatang baru, raja pendatang baru, raja pendatang baru. Juara sebelumnya sudah turun. Apa gunanya bertarung? Mulia Disitorus ini sudah sampai batas. Jika Budi Lubis serius, dia mungkin tidak bertahan 30 detik. Anak muda, terlalu banyak hal mudah patah. Kamu sudah kehabisan tenaga. Aku tidak mau ambil keuntungan darimu. Jika kamu bertahan 5 menit, kamu menang. Tiga 30 detik. Satu menit 30 detik. Gerakannya terlalu cepat, tidak bisa menyentuh pintu kehidupan sama sekali. Tiga menit. Hati-hati. Guru. Lima. 4. 2. 1. 5. 4. 3.
2. 1. 5 menit selesai. 5 menit, Mulyadi Sitorus belum tumbang. Mulyadi Sitorus menang. Nak, tidak apa-apa. Guru, aku menang. Nakal, bagaimana kau bisa ikut pertarungan? Bagaimana jika kau terluka? Guru, tenanglah. Aku tidak akan terluka. Lagi pula jika aku tidak pergi, bagaimana aku bisa membayar biaya pengobatanmu? Kau sedang mempertaruhkan nyawa. Dia tidak mengungkapkan isi hatinya. Ini seperti tinggal 3 bulan. Langsung masuk kamar mayat, lalu harus kirim karangan bunga. Uangnya banyak. Kau, orang tua ini, kau mengadu domba kami guru dan murid lagi. Kau lawan berapa orang? 4 orang, aku menang 2 kali. Kalau bukan karena orang terakhir itu, dia tidak punya etika bela diri. Dia terus pukul wajahku. Mungkin aku bisa menang. Kau sakit? Tidak sakit. Dasar bodoh. Tulang tuaku ini berapa harganya? Sampai kau mempertaruhkan nyawa? Guru, asalkan penyakitmu sembuh. Semua yang kulakukan berarti. Kau menganggap kata-kataku seperti angin lalu. Guru, bukankah aku tidak apa-apa? Lihat, jangan marah. Kedepannya, dalam bertindak jangan lagi. Pak Slamet, lihat saya sekarang baik-baik saja kan? Tapi jangan main-main seperti itu. Diam, sini, coba lihat. Gak akan mati. Walaupun gak akan mati, nanti dipukul sama kamu juga mati. Ya ampun, kamu gak bisa ngomong lebih panjang dikit. Pantasan. Kalian berdua. Lagi mikir apa? Mukanya kayak pare. Pak Slamet, Bapak tidak tahu. Waktu saya mukul orang belakangan ini, rasanya seperti pijat ketemu titik yang tepat. Rasanya sangat lancar. Ini seharusnya hal yang menyenangkan, kan? Tapi di hatiku, selalu terasa tidak enak. Ayo coba apel ini. Manis? Manis. Asam? Sedikit. Jadi sebenarnya manis atau asam? Mulyadi Sitorus. Bapak Mulyadi, kita benar-benar baru kenal setelah bertarung ya. Guru saya, Budi Lubis, memerintahkan malam ini diadakan jamuan khusus. Mohon Anda berkenan hadir. Wulandari Sinaga. Apakah ini untuk balas dendam? Sembunyi-sembunyi.
Malam gelap gulita begini, kamu main sembunyi-sembunyi, aku lihat semuanya. Kamu curi-curi begini, pergi ke kamar Budi Lubis. Minggir, urusanku bukan urusanmu. Aku nggak mau urus kamu. Tapi Budi Lubis itu orang seperti apa? Apa kamu nggak tahu? Macan betina dasar. Nggak bisa, aku harus lihat. Budi, aku datang sesuai janji. Budi. Ini jam berapa? Kok sudah tidur? Budi. Budi. Budi, Budi Lubis ternyata meninggal. Pembuluh darah putus, organ dalam hancur, dan darah dan energi dalam tubuhnya habis, sepertinya dihisap habis. Guru teh Anda. Guru. Ada orang, cepat datang. Guru, ada masalah. Bukan begitu? Guru, ada masalah. Dengarkan penjelasanku. Guru. Pembuluh darahnya putus, semua organ dalam hancur guru. Terkena ilmu hitam yang sangat jahat kamu. Kamu lepaskan tanganku. Saat aku sampai, dia sudah mati, bukan aku yang membunuhnya. Di lengan guruku, di pintu kehidupan ada bekas jari memar. Selain kamu, siapa lagi? Aku. Membalaskan dendam guru. Serahkan nyawamu. Balaskan dendam guru. Lepaskan. Kejar. Berhenti. Jangan lari. Bahkan jika harus membalik seluruh kota, tetap harus menemukannya. Siap, ayo. Beberapa hari ini suhu turun. Semua baik-baik saja? Berkat doa Bapak. Tapi sekarang beberapa tempat demi uang tidak peduli mengadakan pertarungan memukul orang sampai mati. Sungguh tidak tega melihatnya. Wahyu di atas ring, kalah menang tanggung sendiri aturannya. Sudah ditetapkan seperti itu. Jadi bisnismu terlalu kotor. Perguruanmu apa bersih? Kita semua masing-masing cari uang sendiri. Kalau kamu tidak suka, tahan saja. Yang buka perguruan adalah bisnis, tapi ada orang bertindak terlalu kejam. Pasti membuat rekan seprofesi kecewa, bukan? Kata-katamu ini, menurutku kedengarannya. Agak menusuk telinga. Dunia persilatan ini punya aturannya sendiri. Dalam bersikap dan bertindak harus ada batasnya, benar kan, Pak? Aku, Dedi, di industri ini sudah bertahun-tahun. Mengandalkan kemampuan sejati, siapa yang tidak percaya? Boleh coba. Kok masih marah? Ayo lap keringat. Nggak tahu diri, mau bikin aku malu di depan umum, cuma sedikit kemampuan lemahmu itu. Berani-beraninya pamer di depanku? Kasar dan biadab, berani-beraninya ngomongin aturan di sini. Coba lihat semuanya, apa itu ilmu dalam yang sesungguhnya. Cuma bisa bertarung saja, itu belum tentu kemampuan sejati. Bisa mengatur hati orang, bisa menundukkan semua orang. Kertas aja nggak bisa disobek. Masih ngomongin aturan dunia persilatan? Lihat saja bobotnya. Agak ringan sih. Para sesepuh, guruku, Budi Lubis, dibunuh secara kejam. Kena ilmu hitam yang sangat jahat. Pembunuhnya adalah Mulyadi Sitorus. Yang di atas ring itu, pengecut yang nggak mau ngaku kalah. Mohon kepada para sesepuh untuk membela guru saya, untuk membasmi kejahatan di dunia persilatan. Benarkah begitu? Kakak seperguruanku, Agus Ginting, sore ini juga sudah pergi. Mati sama persis kayak gurumu. Energi dalam tubuhnya kacau, meridiannya putus semua, mati. Dia juga pernah bertarung dengan Mulyadi Sitorus. Pasti dia. Dalam sehari, membunuh 2 jagoan. Mulyadi Sitorus ini sebenarnya siapa? Semuanya yang sudah meninggal harus dihormati. Tapi sebelum ada bukti kuat, kita tidak bisa hanya berdasarkan dugaan untuk menuduh seseorang. Saya kira masalah besar apa?
Lihat, semua orang jadi takut seperti ini. Tidak perlu sama sekali. Dedi Panjaitan. Di sini kita bicara tentang nyawa sesama pendekar, bukan kontrak mati di arena tinju. Sulastri Manurung, kamu sombong sekali. Bagiku, menghalangi sumber penghasilanku sama saja seperti membunuh saudara seperguruanku. Edisi Hombing adalah petinju yang aku kontrak. Setelah dia bertarung dengan Mulyadi Sitorus, tidak lama kemudian urat nadinya putus semua, juga mati karena ilmu aneh. 3 nyawa dalam 1 hari. Benar, pembunuhnya adalah Mulyadi Sitorus. Orang rendah seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Bunuh dia. 3 orang? 3 aliran? Dalam 1 hari, mati karena cara aneh yang sama. Semuanya, ini bukan kebetulan, apalagi balas dendam. Mulyadi Sitorus sedang menyatakan perang pada seluruh dunia persilatan kita. Keluarkan perintah buruan. Aku pergi. Aku juga pergi. Aduh, gila. Di depan tidak ada jalan, Mulyadi. Urusan persilatan punya aturannya. Kematian Budi Lubis harus kau pertanggungjawabkan. Omong kosong. Yang kalian sebut persilatan hanya mencari kambing hitam dengan mata tertutup. Ini yang kalian sebut keadilan. Keadilan ada di pukulan dan tendangan. Maaf. Pinggang kanan, saat mengeluarkan tenaga, energi dan darah berhenti 0,3 detik, bekas luka. Pemimpin Lee, pukulan dan tendanganmu cukup bagus, tapi tidak bertenaga. Apa karena aku terlalu ganteng? Jadi kau tidak tega mengeluarkan tenaga? Mulutmu tajam. Lihat apakah tulangmu lebih keras dari mulutmu. Titik akupunktur Qihai tersumbat. Tenaga di perut bagian bawah mandek. Ini pintu kehidupannya. Aneh, kenapa kakiku tidak bisa bergerak? Masuk perangkap sendiri. Jadi lebih gampang. Mulyadi Sitorus tidak ada yang mengajarimu? Apa artinya jangan masuk ke tempat berbahaya? Udah diajari, bahkan diajari juga. Semakin orang yang tampak mulia, semakin kejam tangannya. Anak muda, bicaramu sia-sia. Hari ini aku atas nama Budi Lubis akan mengambil nyawa ini. Kalian terus mengatakan bahwa menagih utang atas nama Budi Lubis, tapi pernahkah kalian berpikir dari mana luka fatalnya berasal? Atau, aku yang disebut pembunuh ini setelah aku mati, dari mana luka fatalnya? Semua tidak penting, kan? Jangan banyak bicara. Hari ini akan kuakhiri dasar pencuri nyawa. Serahkan nyawamu. Kejar-kejar. Jangan lari. Jangan lari, jangan lari.
Gimana hari ini? Aku akan kemana? Kamu mau kemana? Kata ibu. Di sana ada suatu tempat. Tidakkah ada penyakit? Ibu benar. Di sana tidak ada penyakit juga, tidak ada penderitaan. Aku bisa memberitahumu cara ke sana. Tapi kita berdua harus bekerja sama. Pada akhirnya, kamu harus melakukannya sendiri. Ucapkan dalam hati. Coba aku dengar. Bagus. Ingat ya, tidak peduli suara apa yang kamu dengar atau melihat hal menakutkan apapun. Melihat cahaya, jangan berhenti apapun. Harus dengan diam, ucapkan dengan pikiran tenang. Sudah ingat ya? Hei. Semuanya sudah selesai sesuai perintah Anda. Orang-orang bodoh itu, dengan hasutan saya, sekarang seluruh kota sedang memburu anak muda bernama Mulyadi Sitorus itu. Dia sudah menjadi kambing hitam. Tidak ada yang akan mencurigai kita. Akhir-akhir ini, arena bertarung bawah tanah mendapatkan sumber daya yang cukup bagus. Aku mencatat semua jasamu. Selain itu, kamu awasi langsung Krisnana Pitupulu. Dia sudah terlalu sering mencoba obat untuk kita. Dia sudah menjadi bidak yang tidak berguna. Setelah dia mendapatkan beberapa sumber daya lagi, segera singkirkan dia. Cegah sebelum terjadi. Kau ingat? Paman akan pergi sebentar. Jangan takut. Kemari. Pegang ini. Pegang ini, seperti memegang tangan paman. Paman akan segera kembali. Bilang pada perawat jangan bergerak, jangan matikan suaranya. Aku pergi sebentar, akan kembali. Kamu pergi bertarung lagi? Bapak Slamet, Anda tidak tahu, tentu saya tidak ingin mencari masalah, tapi masalah selalu datang sendiri. Anda bilang saya seorang tukang pijat, sekarang malah terluka, sungguh kesal. Jika kamu tidak berteman baik dengannya, ia akan merobek organ dalammu. Bapak Slamet juga merasakan perubahan di dalam tubuhku. Anda bilang begitu, berarti ada solusinya. Saya mengerti Anda bermaksud 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi segalanya. Anda mengajari saya untuk selalu memberi ruang. Sekali 300. Bukan, maksudnya 300 sekali. Guru saya pijat 1 jam cuma 300. Kamu kesini sekali 300, berikan saya diskon dong. Tidak bisa. Gurumu menipu saya banyak uang. Apa hubungannya dengan saya? Kamu terlalu pelit, untuk saya masih mahal. Dia lagi. Dia lagi. Hari Budi Lubis meninggal, aku melihatmu keluar dari kamarnya. Sekarang aku butuh penjelasan. Apa yang kamu lihat itu yang ingin orang lain kamu lihat. Tanya saja pada dirimu sendiri. Kenapa semua orang menganggapmu pelakunya, sedangkan dalang sebenarnya bayangannya saja tidak bisa kau sentuh? Bayangan? Bukankah di depanku sudah ada satu?
Lagi pula kamu punya dendam lama dengannya. Sekarang bukti sudah kuat. Kalau kamu lakukan, kamu harus mengaku. Mengaku? Aku harus mengaku apa? Akui bahwa aku lebih dulu melihat jebakan ini, tapi bodohnya masih ingin menolongmu. Mulyadi, tanganmu yang bisa meraba tulang, kenapa tidak bisa meraba hati manusia di dunia persilatan ini? Kamu pikir dengan menangkapku, kau bisa membersihkan namamu? Menangkapmu? Kebenaran akan terungkap. Keras kepala, kamu ingin menjadi ikan yang paling mencolok di dalam air keruh ini? Baik, aku kabulkan. Nak, jauhi adikku. Dia tidak boleh terkena hal kotor. Kamu siapa? Sutrisno Sinaga. Kakak kandung Wulandari Sinaga. Urusan dunia persilatan, jangan libatkan dia. Kamu kakaknya kan? Kamu tahu nggak adikmu waktu itu? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya kebetulan lewat. Justru kamu. Kematian Budi Lubis. Kamu satu-satunya tersangka sekarang. Seluruh kota mencarimu sekarang. Tahu berapa harga kepalamu? Aku dijebak. Itu coba katakan pada aliran tinju besi. Lihat apakah tinju mereka setuju. Mas Sutrisno? Ada masalah, Mas Sutrisno. Sulastri Manurung dari aliran Taiji juga mati. Sulastri? Ya, keadaannya persis seperti Budi Lubis. Mayatnya masih di rumah sakit. Mereka semua pendekar ulung. Siapa sebenarnya pelakunya? Katanya pembawa sial bernama Mulyadi Sitorus. Mas Sutrisno yang bertarung dengannya, satu persatu tewas. Di dekat pembuluh jantung ternyata masih ada sisa aura yin jahat yang kuat dan di pintu kehidupan ada titik darah beku. Seperti pernah diambil darah esensinya. Ruang mayat ini tikus apapun bisa masuk. Kamu rajin juga, tapi hanya bisa meraba mayat, tidak bisa menyelamatkan nyawa orang hidup. Oh ya? Kalau begitu, Wulandari Sinaga kau datang ke sini sebenarnya untuk apa? Ada orang? Satu. Dua. Kenapa? Satu. Dua. Kenapa ada dua lagi? Astaga, apa aku melihat hantu? Nona Wulandari, kebetulan seperti ini sudah yang ketiga kalinya. Bukankah kamu harus memberi penjelasan? Di kamar mayat kebetulan adalah hal yang paling tidak bisa dipercaya. Aku datang karena ada yang perlu otopsi. Dan ada juga yang perlu menghancurkan mayat. Kalau begitu kamu yang mana? Kau dan aku sama-sama tahu. Pembunuh yang sebenarnya tidak akan meninggalkan bukti yang begitu jelas. Daripada saling curiga, lebih baik kita periksa mayatnya dengan baik. Satu serangan mematikan adalah pukulan telapak tangan. Pintu kehidupannya ada di... Pak Budi. Apakah kamu mencium bau?
Bau ini sebelumnya aku juga menciumnya pada Pak Budi. Kenapa bau ini begitu familiar? Hari itu di kamar Pak Budi, aku juga mencium bau ini. Rumah kembang darah. Rumah kembang darah. Rumput dingin berasap. Dan abu tulang naga merambat. Tidak salah, ini resep terlarang dalam pengobatan. Mengembalikan api ke asal. Mengembalikan api ke asal. Sejak kecil aku mengikuti ayahku, mengenal segala racun dunia persilatan. Resep mengembalikan api ke asal ini adalah obat keras, juga disebut bubuk raja. Sudah hilang di dunia persilatan. Tidak kusangka muncul lagi. Kalau begitu menurutmu, asal kita temukan bubuk raja ini, kita bisa menemukan pembunuh yang sesungguhnya. Pengguna bubuk raja dalam jangka panjang, jari-jarinya akan ternoda menjadi abu-abu kehitaman. Nah, bukankah itu seperti mencari jarum di lautan? Dengan kamu sendirian ingin mencari jarum ini dari seluruh dunia persilatan memang tidak mungkin. Tapi kamu beruntung. Aku kebetulan tahu siapa yang harus ditanyai. Apa itu 5 elemen yang sebenarnya? Kalian tahu? Logam, kayu, air, api, tanah. Salah, 5 elemen yang sebenarnya adalah kayu, api, tanah, logam, air. Si tahu segalanya. Memang mirip sekali. Hei peramal, boleh tanya sesuatu? Masalah yang lama menggantung, merepotkan. Hebat. Kong tersembunyi. Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Ada jalannya tapi harus menunggu lebih lama. Tidak apa-apa menunggu. Bagaimana kalau begini Anda saja yang tentukan harganya? Saya bisa menunggu ini harganya. 10.000 informasi? Apa yang harganya 10.000? Kamu terlalu mahal. Buddha sejati sering duduk di pinggir jalan, jangan menilai orang hanya dari penampilan. Apakah permen lollipopnya manis? Nona Wulandari, mata kamu tajam. Pergi main mahjongmu. Baik. Rasa stroberi yang paling manis, tapi yang rasa jeruk ini juga enak. Tapi yang ingin kamu tanyakan lebih rumit dari permen. Tuan Baik Xiaosheng permisi, di mana bisa menemukan Bawang San? Bawang San? Kekuatannya mencabut gunung, semangatnya melampaui dunia. Saat tidak menguntungkan, kuda pun tidak maju. Benda itu di dunia persilatan sudah lama hilang, cukup lama loh. Jadi tidak bisa ditemukan. Permenku tahu, katanya akhir-akhir ini di pinggiran kota bagian barat, ada tempat bernama lingkungan kelas rendah. Araknya, asam musiknya bising, tapi beberapa rasa yang hilang akan muncul kembali di sana. Tempat itu adalah rawa tanpa aturan. Kalau kalian mau pergi, hati-hati dengan bayangan. Beberapa bayangan datang lebih dulu daripada orangnya. Lihat bayangannya datang. Bayangan? Sampai jumpa kakak perempuan yang menarik dan kakak laki-laki yang kaku. Pelayan pesan. Ginseng darahmu bagus. Sayang efeknya terlalu hangat. Cuma bisa perpanjang hidup, bukan ambil nyawa. Aku cari yang lebih keras, yang bikin orang langsung naik ke langit. Itu raja. Ada sumbernya? Tidak ada.
Tunggu sebentar. Halo, kami mau satu lusin bir dingin lagi. Maaf. Bau obatnya kuat banget. Halo, saya mau satu gelas bir dingin. Baik. Pengguna jangka panjang racun bawangsan. Jari-jari mereka akan berubah menjadi abu-abu kehitaman. Silakan dinikmati, Tuan. Terima kasih. Ketemu menggunakan kekuatan jari beracun dalam jangka panjang. Serangan balik energi internal menyebabkan nekrosis tulang jari. Mas bartender, bau badanmu sangat khas. Nak, kamu tahu terlalu banyak, akan mati dengan cepat. Tenaga dalammu kacau ganas. Kau memakai bawangsan. Kau cukup pintar menyelidiki. Kau begitu ingin tahu tentang bawangsan? Kau diam-diam menggunakan benda jahat ini. Berapa banyak orang yang sudah kau celakai? Kau tahu di dalam hatimu. Benda jahat? Itu karena mereka tidak punya keteguhan. Bawangsan bisa meningkatkan tenaga dalam. Itu harta langka. Sedangkan kau matilah. Seluruh tubuhnya penuh celah, meridiannya seperti kaca pecah, penuh retakan. Setiap kali dia mengeluarkan jurus, ki-nya naik ke tenggorokan. Titik akupunktur Tiantu hampir meledak. Semua meridian tubuh hancur, sepertinya akibat mengonsumsi bawangsan untuk berlatih ilmu sesat. Keracunan parah, tidak bisa diselamatkan. Kamu mau mati, tadi terlalu berbahaya. Seberbahaya apapun, tetap tidak bisa membiarkan orang ini terus menyakiti orang lain. Bicara. Dari mana kau dapat bawangsan? Apa tujuan kalian sebenarnya? Bicara, apa tujuannya? Baiklah. Di sini banyak orang dan mata. Kita ganti tempat bicara. Ganti tempat. Kalau tehnya dingin tidak enak diminum. Tehnya Krishna Napitupulu juga sudah dingin. Dia seharusnya masih berguna, kan? Berguna. Dia sendiri bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya lagi?
Suruh si Guai untuk mengantarnya pergi. Ayo cepat. Ayo. Tinggalkan Krishna Napitupulu. Lari kamu cukup cepat ya. Aku akan mencabik-cabik kalian. Buat teman minum, Jangan takut, sayang. Bahkan jika kalian dicabik-cabik, nenek akan mengumpulkan kembali dan menyatukannya lagi. Ada habisnya nggak sih? Ini masih siang bolong, dari mana datangnya begitu banyak benda aneh? Dua ini lebih sulit. Apa susahnya? Bertemu denganku hanya ada satu kata, yaitu kalah. Ini 4 monster. Tidak kusangka Rian Saragi mengirim 4 monster. Untuk memburuku. Apa-apaan 4 monster? Menurutku, mereka hanya 4 anjing liar. Keras mulut. Nanti tulangmu akan kuhancurkan satu persatu. Lihat, nanti kau masih bicara. Hanya ilmu kucing-kucingan. Kamu bahkan kalah sama kucing. Kamu cuma beruntung. Biar kau sok. Target mereka adalah Krishna Napitupulu. Krishna, cepat pergi. Cepat. Bilang, kenapa kau bunuh Budi Lubis? Bukan aku yang membunuhnya. Persaudaraan pencari ilmu bela diri. Aku tak membunuh. Maka aku yang akan mati. Persaudaraan pencari ilmu bela diri. Mereka itu apa? Pakan. Semua adalah pakan.
Rian Saragih itu gila. Dia percaya para pendekar seumur hidup, semua energi dan semangat akan menyatu dalam darah dan esensi mereka. Saat mati itu akan lenyap. Itu adalah pemborosan terbesar di alam ini. Tujuan persaudaraan pencari ilmu bela diri adalah untuk memburu para master bela diri ini, mengumpulkan darah dan esensi mereka. Mengumpulkan darah dan esensi. Lalu untuk apa? Untuk memberi makan sesuatu yang bernama jamur darah purba. Jamur darah purba? Aku hanyalah alat bagi mereka untuk mengumpulkan darah dan esensi. Rian Saragih berkata bahwa kita harus melakukannya dengan cara kita mengumpulkan darah dan esensi. Akan sangat berguna. Budi Lubis sangat hebat dalam ilmu bela diri. Jika harus bertarung langsung, aku pasti kalah. Karena itu, aku harus menang dengan cara tidak sportif. Pertama, gunakan gas beracun untuk membuatnya pingsan. Lalu bunuh dia, mengambil darah dan esensinya. Dan menyamarkannya sebagai jejak kematian akibat serangan mendadak. Tanpa sepengetahuan siapapun menyelesaikan semua ini. Sungguh kejam. Siapa lagi yang kalian bunuh? Dan 3 bulan lalu, Indra Sinaga. Apa katamu? Ayahku juga kalian... Apa katamu? Ayahku juga kalian? Ya. Rian Saragih bilang, hanya pertarungan para ahli. Setelah itu darah murni ini Barulah jadi santapan bergizi. Ayahmu? Budi Lubis. Agus Ginting. Dan Sulastri Manurung. Semua sama. Rian Saragih, di mana dia? Wulandari, tenang. Dia ada di kota bawah tanah di barat kota. Kenapa membantu Rian Saragih melakukan hal kejam seperti ini? Kenapa? Kakak dengar. Aku takut. Jangan takut. Kakak di sini menemanimu. Adik akan sembuh. Kakak akan selalu menemanimu. Kakak sangat sayang adik. Yang paling dicintai. Juga adik. Setiap hari adikmu hidup butuh uang. Dengan aku di sini kamu tidak perlu khawatir. Asal kamu lakukan apa yang aku perintahkan. Aku dan adik perempuanku. Kami hidup saling bergantung sejak kecil. Dia terkena kanker. Tidak akan bertahan beberapa hari lagi. Aku tidak ingin dia mati, tapi aku tidak punya uang untuk menyelamatkannya. Rian Saragih berkata, dia memberiku uang untuk menyelamatkan adikku. Pada akhirnya, juga tidak ada gunanya. Meridian putus, racun menyerang jantung. Dia tidak bisa diselamatkan. Karena kebenaran sudah terungkap, dia harus membayar dengan nyawanya atas dosanya. Tidak. Dia sekarang adalah satu-satunya yang bisa mendapatkan kebenaran persaudaraan pencari ilmu bela diri. Apalagi aku tidak bisa membiarkan dia mati. Kamu seorang tukang pijat bicara soal etika medis padanya? Lalu siapa yang akan bicara soal keadilan bagi yang mati sia-sia? Minggirlah. Jika kau bunuh dia sekarang, hanya untuk melampiaskan amarah, apakah itu menyelesaikan masalah? Tolong telepon seseorang. Slamet Hutagalung. Aku ingin dia membantuku memenuhi permintaan terakhirku. Antarkan aku
Penuhi permintaan terakhirku. Baik, aku setuju. Orang seperti dia yang penuh dosa masih bisa mati dengan terhormat, memilih cara mati yang nyaman. Lalu bagaimana dengan orang yang dibunuhnya? Ketakutan mereka sebelum mati? Penderitaan dan keputusasaan, siapa yang peduli? Orang yang membunuh ayahmu adalah persaudaraan pencari ilmu bela diri, bukan dia. Tapi dia adalah kaki tangan. Aku tidak bisa memaafkannya. Wulandari. Sekarang kau buta karena kebencian. Apa yang kau katakan itu sama sekali bukan hal yang sama. Mulyadi, jalanmu terlalu bersih. Aku tidak bisa melaluinya. Mulyadi, mulai sekarang, kau jaga hatimu. Aku balas dendamku. Aku sudah tahu. Luka mematikan yang diderita adik perempuanku, Sulastri, disebabkan oleh serangan jari beracun. Kakak senior Wu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat gurunya menghembuskan napas terakhir, Mulyadi Sitorus ada di sisinya. Dan Budi Lubis juga tewas karena ilmu hitam yang sama. Sekarang di dunia persilatan, yang menguasai ilmu hitam ini adalah seorang bernama Krishna Napitupulu. Krishna Napitupulu? Jadi pelakunya bukan Mulyadi Sitorus? Barusan anak buahku memberitahu, Mulyadi Sitorus bersama Krishna Napitupulu. Jika Mulyadi Sitorus bukan kaki tangan, lalu bagaimana menjelaskan semua ini? Dengan begitu Mulyadi Sitorus satu-satunya petunjuk sekarang. Kita harus segera menghubungi para saudara dari berbagai aliran. Pastikan kita tangkap Mulyadi Sitorus dan periksa dia. Baik. Pinggangku ini pelan-pelan. Dua kali sudah cukup, tapi kamu malah 4 kali. Kamu tahu apa? Mobil saja perlu perawatan. Kalau komponenmu ini, aku perbaiki sekaligus biar tuntas. Nanti kamu keluar dan main-main lagi, rusak lagi, aku yang disalahkan. Omong kosong. Kamu pasti mau bayar 4 kali kan? Guru? Ada apa ini? Karma sudah matang. Pak Slamet, orang ini sudah mau mati. Sebelum dia mati, dia memaksa ingin bertemu denganmu. Tetap jaga suara, suruh perawat jangan menyentuhnya. Angkat dia ke atas. Cepat, cepat, cepat. Naik, cepat naik. Cepat, pergi. Buahnya sudah matang. Aku menemukan Mulyadi. Jangan khawatir, jangan khawatir. Sakit sekali ya? Jangan takut, jangan takut. Tidak apa-apa. Sebentar lagi akan berlalu. Akan segera berlalu. Terima kasih. Baik, baik, baik. Baik, baik, baik. Akan segera bisa berlalu. Sebentar lagi selesai, jangan menangis. Jangan menangis, sebentar lagi selesai. Mulyadi Slamet, ada masalah di luar. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku pergi. Jangan khawatir. Santai. Santai, santai. Mulyadi Sitorus, berani sekali kau.
Kejahatanmu membunuh guruku dan Sulastri Manurung. Kami belum menghitung denganmu. Hari ini malah kau menyembunyikan iblis yang mengacaukan persilatan. Krishna Napitupulu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau tahu di dalam hatimu, tuan-tuan. Mengenai masalah ini ada rahasia lain. Kematian Budi Lubis dan Sulastri Manurung, dalang di baliknya adalah orang lain. Diam! Fakta sudah jelas, kau mengarang cerita. Kau masih berani membantah? Apa gunanya bicara dengannya? Hari ini aku akan membalaskan dendam guruku. Benar, pembunuh sebenarnya Budi Lubis, Krishna Napitupulu, bersembunyi di rumahnya. Ibu. Aku ingin pergi ke tempat di mana ibu dan adik perempuan ada. Baik. Ingat, aku bisa membantumu. Tapi bisa sampai atau tidak, itu tergantung dirimu sendiri. Ingat ya. Baca dalam hati. Baca dalam hati. Ayo ucapkan sekali, aku dengar. Ya. Benar, seperti itu. Pikiran fokus, bacalah dengan pikiran fokus. Jika mendengar suara itu, ikuti suara itu. Ikuti suara itu. Kau akan segera sampai. Ikuti suara itu. Mulia Disitorus, hari ini kalau kau tidak menyerahkan pembunuhnya, aku akan meratakan tempat pijat tradisionalmu. Darah dibayar dengan darah. Mulia Disitorus, kau terus bilang ada rahasia. Lalu di mana Krishna Napitupulu sekarang? Lebih baik kau panggil dia keluar dan berhadapan di depan semua orang. Tadi sudah kubilang aku akan jelaskan, tapi kalian tidak memberiku waktu. Apa yang mau kau jelaskan? Apa yang mau kau jelaskan? Omong kosong. Kau jelas sudah bertekad membalikan kebenaran. Semuanya, jangan dengar omongannya yang ngawur. Dia sedang mengulur waktu. Mungkin pembunuhnya sudah kabur lewat pintu belakang. Kau ngomong sembarangan. Serbu basmi Krishna Napitupulu. Dasar tidak ada kerjaan. Jangan terganggu apapun, abaikan suara apapun. Pikiran tenang, fokuslah. Hari ini aku akan balaskan dendam guruku. Ayo. Enya. Orang tua, Enya. Mau muntah, mau pup. Cari mampus. Muntah. Muntah. Ada apa? Naik, lihat. Tangan, muntah. Berak. Mau muntah, mau berak. Maksudnya apa? Berak. Masih ingat?
Masih ingat? Kakak, lihat. Dulu waktu kamu demam, kakak selalu memberimu permen. Buka mulut. Manis sebentar. Hidup singkat. Perlu sedikit manis. Kangen ibu? Kakak juga kangen ibu. Ayo, aku antar kamu cari ibu-ibu-ibu. Akhirnya aku mengerti. Belas kasih sejati adalah melampaui dendam. Memberikan martabat terakhir bagi seorang pendosa. Slamet Huta Galung tidak membantu orang jahat, melainkan orang yang ingin pulang. Kakak. Tidak kusangka anak ini memiliki dukungan yang begitu kuat. Orang tua di lantai atas itu juga sangat aneh. Belum pernah melihat master seperti ini. Permusuhan antara Budi Lubis dan Sulastri Manurung kita harus balas dendam saat ini. Mundur dulu. Kita harus merencanakan dengan matang. Dedi, jangan berpura-pura lagi. Pertarungan bawah tanahmu sama sekali bukan demi uang, melainkan untuk memaksa orang seperti Krishna Napitupulu, sampah persaudaraan pencari ilmu bela diri, untuk menyedot darah para master, kemudian memberi makan sesuatu yang disebut jamur darah purba. Untuk majikanmu di belakang, Rian Saragih, betul, kan? Lucu. Lucu, ini benar-benar lelucon terbesar. Mulyadi Sitorus, membunuh itu bukan masalah besar kamu untuk menghindari hukuman sampai-sampai membuat cerita yang tidak masuk akal ini. Apa kamu punya bukti? Asal kamu mau beri aku waktu, aku pasti akan mengusut sampai tuntas. Lihat saja tidak ada bukti kan, betul kan? Semua. Bagaimana kalian bisa percaya pembunuh ini? Mulut penuh kebohongan, bicara ngawur, betul kan? Iya, benar bunuh dia. Semua tenanglah anak ini, aku yang membesarkannya. Aku bilang pasti ada kesalahpahaman di sini. Guru, dia. Urusan persilatan kau tidak paham, jangan ikut campur. Kau memang tidak patuh. Ikut aku. Guru. Kamu aku tidak akan lari lagi. Kalian dijadikan alat oleh orang lain, masih teriak-teriak mau membunuh. Masing-masing merasa diri sangat benar ya. Ada mata-mata yang menyusup ke dalam kelompok kita, kalian bahkan tidak menyadarinya. Mata-mata. Siapa? Nona Sinaga, apa maksud ucapan itu? Maksudnya? Kalian semua sudah dipermainkan olehnya. Dia dan Rian Saragih bersekongkol, mereka semua anggota persaudaraan pencari ilmu bela diri ayahku. Budi Lubis dan Sulastri Manurung, semua dibunuh oleh mereka. Bagaimana bisa begini? Kau menuduh tanpa bukti. Apa buktimu? Bukti. Hari-hari aku pergi adalah untuk ini. Ini laporan otopsi. Di sini tertulis dengan jelas, ayahku Budi Lubis luka-luka luar yang diderita. Sulastri Manurung tidak cukup untuk membuat mereka mati dalam waktu singkat. Penyebab kematian mereka yang sebenarnya adalah seluruh energi darah disedot paksa oleh kekuatan asing yang tidak diketahui menyebabkan kegagalan organ tubuh dan kematian. Mulyadi Sitorus memang pernah bertarung dengan mereka, tapi gaya bela dirinya sangat benar. Banyak orang di sini melihatnya. Siapa di antara kalian yang pernah melihat dia menggunakan ilmu bela diri jahat yang menghisap energi darah manusia? Ini bukan gaya bela dirinya. Benar.
Dedi Panjaitan, berani kau bilang dalam laporan otopsi ini, kondisi kematian yang dijelaskan bukan milik persaudaraan pencari ilmu bela. Dirimu untuk benda jahat bernama jamur darah purba itu adalah bukti kuat setelah mengumpulkan nutrisi? Aku ingat. Sebelum guruku celaka, Dedi Panjaitan menelepon guruku bilang mau mengajak bicara. Waktu itu aku tidak peduli. Sekarang kulihat Dedi Panjaitan ini menjebak guruku. Benar. Nona Wulandari dari gelombang pasang persilatan benar paman guruku juga setelah mengikuti turnamen tidak lama kemudian celaka. Tampaknya kita memang salah paham pada saudara Mulyadi Sitorus. Dedi Panjaitan, apalagi yang mau kau katakan? Orangnya mana? Kok hilang? Iya. Aku akan mencari Rian Saragi. Semua sudah jelas sekarang. Urusan dunia persilatan kalian, aku tidak mau ikut campur lagi. Terima kasih untuk hari ini. Kita berpisah di sini saja. Aku pergi. Mulyadi Sitorus, menurutmu apa itu persilatan? Persilatan. Persilatan, yaitu siapa yang tinjunya lebih keras. Siapa yang pedangnya lebih cepat. Yang menang akan berwibawa, yang kalah ya datang ke orang seperti kami untuk diobati. Begitulah siklusnya. Mungkin. Itulah yang kalian sebut persilatan. Jika menurutmu orang persilatan hanya soal tinggi rendahnya ilmu bela diri, maka aku bertanya padamu, mengapa Dermaga Utara Selatan dan semua markas memuja Guan Yu, bukan Lubu yang ilmu bela dirinya nomor 1? Mungkin. Mereka ingin untung saja. Yang disembah persilatan bukanlah yang ilmu bela dirinya tertinggi. Lubu seorang diri berkelana tak terkalahkan. Tapi keturunan menyebutnya hanya budak 3 marga. Guan Yu juga kalah di Maicheng. Tapi selama ribuan tahun tetap dipuja. Yang dihormati adalah kesetiaannya. Jadi mereka memuja Guan Yu, bukan Lubu, karena persilatan pada akhirnya tidak mengakui tinggi rendah ilmu, melainkan keadilan, kesetiaan dan keberanian. Ilmu bela diri adalah pedang, adalah alat. Tanpa kesetiaan sebagai jangkar, semakin tinggi ilmunya, semakin besar bencananya. Rian Saragi adalah pedang tanpa sarung itu. Dia sekarang menantang moral seluruh persilatan. Saat ayahku masih hidup, dia tidak mundur. Hari ini aku juga tidak akan mundur. Malam ini kuah dasarnya dimasak selama 6 jam, wanginya luar biasa. Krishna Napitupulu ditangkap oleh Mulyadi Sitorus. Aku khawatir urusan kita. Daging ini segar sekali. Kalau terlalu matang jadi keras, coba cicipi. Sumpit. Kali ini harus diangkat dalam 3 detik, daging harus empuk baru enak. Hotpot ini harus dimakan selagi panas. Dedi Panjaitan. Kamu mau makan atau tidak? Enak. Dedi Panjaitan. Yang diketahui Krishna Napitupulu hanyalah permukaan yang kita ingin dia tahu. Yang benar-benar aku minati adalah orang ini, Mulyadi Sitorus. Mengerti. Ayah, bangun-bangun. Tinju sekeras apapun tidak bisa mengalahkan keadilan. Ilmu bela diri setinggi apapun tidak setinggi hati manusia. Kami, gelombang pasang persilatan, menjaga kesetiaan dan keadilan ini. Yang kami lindungi adalah keadilan dunia persilatan ini.
Pada akhirnya, dunia persilatan mengakui bukan tinggi rendahnya ilmu bela diri, tapi keadilan, kesetiaan dan keberanian. Ayahku tidak pernah mundur semasa hidupnya. Hari ini aku juga tidak akan mundur. Manis? Manis. Asam? Ada? Sedikit. Jadi manis atau asam? Kamu gila, kamu pergi sendiri, itu bunuh diri. Aku bilang sama kamu, kamu harus dengar kata guru. Sama sekali jangan pergi. Kamu gila, kamu pergi sendirian, itu mencari mati kan? Aku bilang padamu, pasti dengar kata guru, jangan pergi sama sekali. Lihat, Bapak ketakutan. Guru aku hanya bercanda dengan Bapak. Aku tidak pergi. Dasar bocah nakal, aku tahu kau membohongiku. Sudahlah, cepat makan ikan laifeng ya, kalau tidak dimakan, nanti dingin. Juga kelinci bisan ini semua asli masakan Jianghu. Semua yang biasa kau suka. Aku bilang ya, nanti hal-hal yang sembarangan ini, jangan kau keluarkan untuk menakut-nakutiku. Kau mau menakuti guru sampai mati, nanti jangan begitu lagi. Baik. Aku berjanji. Nanti, aku tidak akan lagi membuat masalah di mana-mana. Aku nanti akan menjaga Bapak. Menjaga tempat pijat tradisional kita, urusan dunia persilatan, tidak ada hubungan denganku. Aku merasa dunia persilatan ini seperti masakan Jianghu buatanmu. Di luar memang ramai, tapi di dalam sini, semua rasa harus dicicipi sendiri. Hari ini senang. Aku bersulang untuk guru segelas. Bocah, aku minum teh sebagai ganti arak minum. Aku berharap kita nanti setiap hari bersama. Baik. Makan yuk, makanlah. Keluarga Yin, siapa yang berani bergerak? Keluarga Yin, siapa yang berani bergerak?
Mulyadi Sitorus kami datang. Pukul mereka sampai muntah dan mencret. Bunuh! Gaya kosongmu itu. Kau tidak bisa mengalahkan pedang terbangku ini. Kamu hanya seorang petinju. Belum tentu bisa main pedang. Pedang yang bagus. Pasti. Kamu pasti Rian Saragih, kan? Lalat yang tak tahu diri. Selamat datang, Mulyadi. Aku sudah lama menunggumu. Rian, jangan pura-pura lagi. Kamu membuat keributan besar begini, tapi masih seperti tikus di selokan, bersembunyi di kota bawah tanah yang gelap ini. Kamu sudah melakukan banyak kejahatan. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Harga? Anak muda, matamu hanya melihat benar dan salah, tapi tidak melihat gambaran yang lebih besar. Seorang master, kekuatan yang dilatih seumur hidup, hilang saat orangnya mati. Bukankah ini pemborosan yang besar? Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Aku dan persaudaraan pencari ilmu bela diri sedang menegakkan keadilan. Kami melestarikan energi paling berharga di alam semesta. Ayo, Mulyadi, bergabunglah dengan kami. Kekuatan sumber dirimu ditambah dengan ide-ideku akan membuat kita menjadi penguasa sejati sumber daya persilatan. Kita akan menjadi dari era baru dewa. Dewa, kamu telah membunuh begitu banyak orang. Kamu juga pantas menjadi dewa. Aku bilang padamu, orang sampah sepertimu tidak mati sehari pun. Maka banyak orang yang akan terbunuh. Jadi hari ini, aku akan mengambil darah dan tulangmu. Meluruskan. Mencari mati. Ambil pedang.
Ilmu bela diri adalah pedang adalah alat. Tanpa rasa keadilan sebagai landasan, semakin tinggi ilmu bela diri, semakin besar bencana. Rian Saragi adalah pedang tanpa sarung itu. Menantang moralitas seluruh dunia persilatan. Hari ini aku akan menggunakan sarung ini untuk menangkapmu. Aduh, kenapa tidak bisa meraba pintu kehidupannya? Pintu kehidupan yang kamu kira, itu adalah kelemahan pejuang tingkat rendah. Pendekar sejati bisa membuat pintu kehidupan di dalam tubuh berkeliaran bebas di 12 jalur energi tubuh. Yang kamu pukul hanya cangkang kosong. Ingat baik-baik, dasar pijat adalah mengatur jalur energi, bukan hanya fokus pada satu titik. 12 jalur energi tubuh adalah seperti sungai di tubuh. Titik akupresur hanyalah dermaga, ki dan darah mengalir di seluruh sungai. Guru, bagaimana jika titik akupresurnya sulit ditemukan? Haruskah saya mencari titiknya dulu? Atau mengikuti jalur energi dulu? Saat tangan menyentuh, di mana simpul ototnya, di mana ki dan darah tersumbat, itulah yang perlu diperlancar. Jika jalur energi lancar, kelemahan titik akupresur pasti tidak akan luput. 12 jalur energi. Benar, pintu kehidupan sehebat apapun bergerak tidak akan lepas dari 12 jalur energi tubuh. Saya tidak bisa menemukan satu titik, maka tutup semua jalurnya. Saya bukan mencari satu titik, saya sedang mengatur seluruh sistem. Mulyadi, bangun, Mulyadi. Matahari sudah terbit.
Rian Saragih kalah. Tapi, kita menemukan kekuatan sumber diri.